Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas Informatika A. Saya atas nama Rahmadi dan teman saya atas nama Michael Agustin, Sabir, Fardina, dan Melisa. Jadi pada video ini kami akan membahas salah satu kasus serangan cyber paling terkenal di dunia, yaitu Stuxnet. Jadi, tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami klasifikasi ancaman, identifikasi aktor, dampak serangan, serta rekomendasi keamanan agar tidak terjadi kejadian yang serupa. Nah, sumber referensi yang kami dapatkan yaitu berasal dari halaman website Institute for Science and International Security dan halaman Computer World. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada klasifikasi ancaman. Jadi, Stuxnet adalah malware jenis worm atau cacing komputer. Nah, worm adalah malware yang dapat menyebar sendiri tanpa perlu dijalankan oleh pengguna. Stuxnet itu menyebar melalui jaringan Windows dan USB plus drive. Yang membuat malware ini berbeda dari virus biasanya adalah targetnya itu sangat spesifik, yaitu PLC Siemens T7. PLC itu adalah komputer kecil yang berfungsi mengontrol mesin industri sehingga sering disebut sebagai otak mesin. Nah, serangan ini termasuk dalam klasifikasi ancaman malware karena menggunakan program berbahaya untuk masuk ke dalam sistem, menyebar, dan merusak target tertentu. Berbeda dengan phishing yang menipu pengguna untuk memberikan informasi, Stuxnet itu langsung menyerang sistem industri dan bekerja secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi ancaman, cara kerja, dan teknik penipuan. Nah, Stuxnet bekerja dengan sangat canggih karena tidak hanya masuk ke komputer, tetapi juga mengubah cara kerja mesin industri. Nah, malware ini dirancang untuk merusak mesin sentrifugal yang digunakan dalam proses pengayaan uranium. Nah, selain itu, Stuxnet juga menggunakan teknik decryption atau penipuan. Nah, saat mesin sebenarnya sedang rusak, layar monitor operator tetap menampilkan kondisi normal. Akibatnya, operator tidak menyadari bahwa adanya kerusakan pada mesin sehingga kerusakan terus terjadi tanpa diketahui. Nah, cara kerja seperti ini tuh membuat Stuxnet sangat berbahaya karena operator tidak dapat langsung mendeteksi adanya masalah. Nah, kerusakan baru terlihat ketika mesin sudah mengalami gangguan besar atau bahkan hancur total. Baik, kita masuk di identifikasi aktor. Stuxnet ini bukan serangan biasa yang bertujuan untuk mencuri uang atau data. Serangan ini diduga dilakukan oleh negara atau nation state actor. Banyak pakar keamanan menduga Stuxnet dibuat oleh kerjasama antara Badan Intelijen Amerika Serikat, yaitu NSA, dan Badan Intelijen Israel, yaitu Mossad, dalam operasi rahasia yang bernama Operation Olympic Games. Tujuan utama serangan ini adalah memperlambat program nuklir Iran tanpa harus melakukan perang terbuka. Motivasi dari serangan ini lebih bersifat politik dan militer, yaitu untuk menghambat perkembangan teknologi nuklir Iran dengan menggunakan serangan cyber. Negara pelaku dapat mencapai tujuannya tanpa harus menyerang secara langsung. Nah, materi selanjutnya adalah dampak serangan. Nah, dampak Stuxnet sangat besar karena malware ini tidak hanya menyerang komputer, tetapi juga merusak mesin fisik. Target utama Stuxnet adalah mesin sentrifugal di fasilitas nuklir Natanz, Iran. Nah, sentrifugal adalah mesin yang berputar sangat cepat untuk memisahkan isotop uranium. Normalnya, mesin beroperasi pada frekuensi sekitar 1064 Hz, tetapi Stuxnet memaksa mesin berputar hingga 1410 Hz. Akibatnya, mesin mengalami getaran berlebihan dan rusak. Diperkirakan sekitar 1000 mesin sentrifugal hancur dan lebih dari 200.000 komputer di seluruh dunia ikut terinfeksi. Nah, dampak lainnya adalah tertuntanya program nuklir Iran selama sekitar 1 hingga 2 tahun. Kasus ini juga membuat banyak negara mulai menyadari bahwa serangan cyber dapat menjadi ancaman besar bagi infrastruktur penting seperti pabrik, rumah sakit, dan pembangkit listrik. Nah, baik, selanjutnya rekomendasi keamanan. Berdasarkan kasus Stuxnet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan serupa. Pertama, menggunakan air gapping, yaitu memisahkan jaringan industri dari internet. Kedua, membatasi penggunaan USB flash drive. Ketiga, melakukan audit rutin pada PLC dan firmware. Selain itu, perusahaan juga harus memperbarui sistem dan antivirus secara berskala, memberikan pelatihan keamanan kepada staf, dan serta menerapkan hak akses terbatas agar tidak semua orang dapat mengakses seluruh sistem. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa serangan cyber dapat berdampak sangat besar, bahkan sampai merusak infrastruktur penting suatu negara. Oleh karena itu, keamanan data harus
keamanan data dan sistem harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi. Demikian dari presentasi kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kasus Stuxnet itu menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya dapat mencuri data, tetapi juga mampu merusak mesin dan infrastruktur penting secara langsung. Kasus ini membuktikan bahwa malware modern dapat dirancang secara spesifik, sulit dideteksi, dan bahkan digunakan oleh negara untuk kepentingan politik maupun militer. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan keamanan sistem, membatasi akses, serta melindungi jaringan penting agar serangan serupa tidak terjadi di masa depan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.